Di situ podcast. Ciro lupa. Assalamualaikum guys. Nah, buat kalian yang bingung cari pisang hijau yang enak dan harganya terjangkau, nih aku rekomendasikan pisang hijau dari Dapur Agri Kitchen. Wah, rasanya enak banget. Kalian harus wajib cobain sih. Nah, buat kalian yang mau order, nah kalian harus hubungi nomor di bawah ini. Oke. Aduh, gerah banget pakai maskernya. Saya lepas dulu ya. Sesuai dengan protokol kesehatan kita harus pakai masker dan jangan lupa pakai hand sanitizer ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa di malam keberapa ini ya? Puasa ya. Ini malam ke berapa ya? Malam ke-7. Belum sampai ya. Pokoknya malam keberapa lah sudah. Seperti biasa kita standby di DC2 Podcast. Seperti biasa kita akan, ini tempatnya anak-anak muda untuk berkreasi ya. Untuk kali ini kita kedatangan tamu yang public figure di Kampung Butun ya. Saya tidak tahu dari mana karena saya ini requestan dari 3.700 orang yang request 3 hari yang lalu untuk merequest si public figure ini. Mungkin nanti sambil berjalan waktu kita akan perkenalkan beliau. Waktu dan tempat kami persilakan. Silakan. Kenal ini. Ya silakan. Kenalin. Nama panggung aja nggak Nama apa-apa. panggung atau nama panjang? Silakan, mau panjang nama pendek panjang aja kali ya. silakan. Nama aku Ucila Sabian. Uci Elizabeth. Iya. Terus itu saja? Ada nama panggilan? Sebenarnya panjang sih. Siapa Apa nama harus panjangnya? disebutin? Nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa. Ucila Sabet. Ucila Sabet Octavia Tralala Trilili OBIB biasa. Oh my god, bisa diulang pemirsa mungkin? Uci Elizabeth Tralala Trilili. Ucila Sabet Octavia Tralala Trilili OBIB. Oh baby, agak mendesak ya Iya OBG. harus dibilang gitu. Jadi panggilannya Biasa dipanggil Uci sih ya. panggilannya Ya, Uci ya. Uci, cinta lagi gitu ya. Apa kesibukan selain ngerusuin orang? Kesibukan maksudnya? Kesibukan pekerjaan atau apa silakan. Kesibukan. Kalau pekerjaan sih ya tau lah ya, lebih ke dunia malam ya. Tapi Oh, kalau dunia malam berarti siang, kalau berarti gitu. dunia malam berarti jaga pos kamling. Enggak. Bukan. Ya begitulah kalau. Oh begitulah. Masih dengan muah-muahnya? Maksudnya? Bilang makeup artis Eh, atau baru belajar? Lebih ke makeup karakter sih. Makeup karakter. Nanti kita perjelas lagi yang mengenai Iya. makeup karakter seperti apa, karena kemarin saya sempat melihat ada hasil makeup karakter Maestiko kalau nggak salah. Iya kalau nggak salah. Maestiko? Maestiko atau Avatar gitu kalau nggak salah. Kemarin baru bikin lebih avatar sih. Oh ya, nanti kita perjelas itu. Kita kulik dulu kehidupan sehari-hari dari, saya manggilnya apa? Masuk Uci aja. Ada panggilan saya nggak? Uci apa gitu? Cinta dia atau gimana? Biasa dipanggil Umi Uci sih ya. Umi Iya. Uci, Sukran, inna wahasalafin, inna wahain. Umi Uci ya. Kenapa Iya. dipanggil Umi? Mungkin karena aku terlalu baik kali ya, jadi lebih anak-anak sini tuh manggilnya kayak lebih ke Umi. Masih ingat gak sih Umi yang lagu-lagu anak desa dulu tuh? Di sini nggak usah terlalu serius Iya karena sih, obrolan ya. kita obrolan santai untuk menemani teman-teman atau para podcaster yang sedang rehat daripada nonton sinetron, mendingan nonton podcast ya. Bisa kembali lagi Iya, ke IG @kopaja.balipapan. Kita sedang live dan ada fanpage dari Rumah Kopaja, atau bisa langsung telepon 0853 kuartet 81989. Kita lanjut lagi ya, bahwa kesibukan tadi makeup karakter, nanti kita bahas masalah internal pribadi dulu ya. Selain tadi dunia malam, ada nggak efek dari dunia malam sudah COVID terus sekarang puasa? Apakah
rehat sebentar atau gimana? Kalau rehat sih di puasa pertama kemarin rehat. Cuma puasa-puasa selanjutnya itu lebih ke pendapatan lebih menurun kali ya. Oh, tidak fokus ibadah malah nih. Memang tambah gila-gilaan ya. ya gitu, pendapatan menurun. Terus juga pulangnya lebih awal karena kan orang sahur, kita menghargai orang sahur. Jadi pulangnya ya jam-jam 3 gitu, jam 3. Tapi sahur juga. Puasa juga? Alhamdulillah puasa. Sempatkan mandi bersih. Mandi bersih. Bersihkan mandi ya. Jadi biasanya kalau itu tadi efeknya ada pengurangan jam segala macam, yang penting bisa hidup lah ya. Artian dapur bisa mengepul dan segala macam ya. Untuk mengenai tipe-tipe pelanggan nih, waduh, saya agak kulit sedikit ya, nggak apa-apa ya. Tipe-tipe pelanggan seperti apa sih yang sering titik-titik, sering titik-titik. Biasanya sih yang sering itu kayak biasa datangnya kayak mas-mas mabuk gitu lah. Oh gitu, itu dilayani mabuk-mabuk memang mau dilayani? Iya sih. Oh gitu. Maksudnya lebih kayak naik. Oh gitu. Gitu. Kita flashback kembali lagi bahwa sebelumnya ke dunia malam nanti, karena itu jadi isu yang paling hot untuk di obrolan kita hari ini. Jadi tadi kesibukan kalau malam kerja, kalau siang tidur, atau ada kesibukan lain? Sebenarnya kesibukan lain kalau siang sih. misalnya. Kita lebihnya tidurnya itu kalau pulang itu jam 6, terus bangunnya itu maghrib. Bangunnya siang jadi malam jadi siang ya. Kita seperti itu, kita terbalik. Oh, terbalik. Yang penting kakinya nggak terbalik kan? Alhamdulillah. Oke, kembali lagi ya. Boleh juga mention di @kopaja288 atau bisa telepon atau langsung WhatsApp juga bisa ke nomor 0853 kuota 81989. Ntar saya buka dulu, siapa tahu ada yang masuk ini obrolannya ya. Jadi kesibukan tadi itu, terus kita bahas sedikit mengenai selama ini kan baru saja nih merayakan Hari Kartini. Nah, tadi sempat saya dengar saya pakai baju apa ini? Boleh silakan pakai bikini. Saya bilang nggak, maksudnya secara era Kartini apa sih yang terlintas di Umi Uci? Era Kartini itu apa? Figur apa yang terlintas di pikiran Umi Uci? Maksudnya lebih ke apa ya? Maksudnya figur si era Kartini itu emansipasinya masuk nggak ke tubuh Umi, aduh ribet banget ya Uci aja ya. Uci, bahwa itu wanita yang memang strong dan segala macam gitu. Terinspirasi nggak dari era Kartini? Dari kehidupan nyatanya untuk saat ini? Ya kalau terinspirasi, ya semua wanita pasti terinspirasi ya sama era Kartini ya. Cuma atau momen apa sih yang sekarang lagi memperingati Hari Kartini? Apa sih yang menjadi tolak ukur, wah ada era Kartini jadi filosofi saya atau gimana gitu? Biasanya sebelum ada pandemi gini sih, era Kartini itu lebih banyak job sih, kayak banyak anak-anak gitu lebih ke datang make up gitu sih. Biasanya make up gitu ya. Biasanya seperti itu. Karena ini era Kartini pandemi jadi nggak ada. Jadi ternyata era Kartini bukan hanya menginspirasi untuk para perempuan di luar sana, tapi menginspirasi pendapatan juga ya. Mendatangkan pendapatan dan segala macam. Oke, ini ada pertanyaan ya, saya langsung bahas ya. Ini mau tanya ini mengenai sedikit isu pribadi. Aduh, kayaknya astaga apa ini? Uci Elizabeth Ralatrieli, hayya dulu dong. Mungkin baju, mungkin apa kita nggak tahu. Jadi itu tadi ya inisialnya. Terus kita bahas mengenai tadi sempat ngobrol tentang makeup karakter. Apa sih bedanya dengan makeup biasa? Kalau makeup biasa itu lebih ke mempercantik kali ya, mempercantik gitu. Kalau makeup karakter itu lebih ke kita menjadi sesuatu gitu maksudnya. Contohnya seperti apa, ke siapa gitu? Oh iya, misalnya seumpama kayak makeup karakter itu kita bisa merubah wajah kita gitu menjadi sesuatu, kayak di film-film anime gitu, di kartun juga bisa. Gitu. Kayak beda dengan body painting. Lebih ke face painting sih. Face painting sih. Nah, itu mengenai belajar itu dari mana? Atau otodidak?
sebenarnya lebih pertama awalnya nonton ke YouTube. Nah, akhirnya mulai ya terbiasa, mulai pandai. Ya, mulai seperti itu. Oke. Untuk mengenai karakter siapa saja yang pernah dibuat? Pernah jadi Harley Quinn, pernah. Harley Quinn. Oke, siapa lagi? Istrinya Joker itu. Siapa lagi? Istri Maimunah enggak ada. Terus juga kemarin baru buat yang versi Avatar. Juga buat. Kemarin ada juga yang vampir. Jadi, Vampir. ya. Lebih ke Denun, Falak. Oh, Denun. Juga, Oh ya. my god. Itu film kesukaan saya. Kembali lagi di podcast. Di situ podcast tempatnya anak muda berkreasi. Untuk sesi ketiga kita lanjut dengan sedikit menyinggung pekerjaannya, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. It's okay. Why bilangnya. Jadi kita bahas mengenai pekerjaan ini kan balik malam jadi siang, siang jadi malam. Apa sih pekerjaannya? Saya jadi senaparan. Penasaran maksudnya. Istilah kerennya aja, nggak usah terlalu ini. Istilah kerennya ini. Jual diri kali ya. Aduh, itu kasar banget. Mungkin lebih asiknya anak-anak muda bilang open BO. Open BO ya. Gitu. Lebih happening lah jual diri. Waduh. Bimbingan orang tua. Ya, jadi yang dimaksud open BO yaitu bimbingan orang tua. Atau mungkin lebih enaknya bimbingan orang tua atau pekerjaan orang tua kali itu ya. Nggak apa-apa, mungkin itu kita plesetkan supaya tidak jadi. Nanti disensor. Nah, gitu ya. Jadi open BO. Biasanya kembali lagi saya kulik pelanggannya usia berapa? Berbagai macam usia sih. Yang Tapi lebih dominan itu yang lebih ke aki-aki kali ya. Oh gitu. Ya. Oke. Yang kayak ditinggal istrinya. Aduh. Ada yang istrinya keluar kota gitu. Bermacam-macam sih. Ini ada pertanyaan, suka yang umur berapa? Aduh, saya masuk nggak ya kayaknya? Kalau lihat Abi nggak usah lihat umurnya juga. Gitu. Oh, gitu ya. Gitu ya. Kalau dari umur kira-kira Dari yang umur demen ya, nih, demennya. demennya umur berapa ke berapa? 17 ke atas, 20 ke bawah sih. Kenapa? Karena lebih kayak gimana sih ya? Santannya Kecil banyak. aja gitu. Oh, kecil aja. Bisa dikontrol gitu. ya. Trauma sama yang besar-besar gitu ya. Oh, Gedo-gedo trauma sama gitu. yang besar-besar. Aku jadi otakku kemana-mana ini. Besar namanya besar akhlaknya. Besar akhlaknya. Iya, Oke. gitu. Untuk biasanya sistem pembayarannya apa? Via transfer, mesin edisi, atau cash and carry, atau COD bahasanya? Cash on delivery. Iya. Rate-nya boleh tahu nggak? Rate berapa ke berapa gitu? Misalnya, saya nggak. Kita Atau nyebutkan aktivitasnya baru rate-nya? Atau gimana istilahnya? langsung nyebutin rate aja kan. Asik, boleh kisaran berapa sampai berapa juta? Biasanya kalau untuk kita kayak di pinggir juta Udah, nggak sampai per juta. Oh, nggak sampai berjuta-juta? Aduh. Ya untuk harga standar sih, harga Kisaran aja biar tahu. net kali ya. Netnya Nggak bisa dikurangi. Iya net sudah ya. Untuk netnya sih 50.000 ya. Untuk Oh, net gitu. Netnya itu untuk pinggir jalan. Oh gitu. Karena kenapa saya ngulik seperti ini? Karena saya tinggalnya di Surabaya itu di Doli. Mungkin Oh, teman-teman Doli tahu. tahu kan. Jadi di Doli itu tempat prostitusi terbesar di Asia Tenggara. Saya tahu banget harganya, tahu banget. Tapi kayaknya sudah ditutup deh. Ya, cuma masih ada yang masih Oh jalan. masih nakal gitu ya. Terus mengenai waktu itu biasanya keluarnya jam berapa sampai jam berapa? Kita di luar Iya, puasa di nih. luar puasa. Untuk ready-nya ya, sebelum ready tuh ya. Kita ready itu jam 11 itu sudah make up. 11. Jam 10 itu mandi dulu ya, jam 10 mandi ya. Mandinya itu kisaran ada 1 jaman lah ya. Oh, Namanya mandi susu. kembang gitu ya. Asik. Supaya susu-susunya Iya, nggak supaya luntur nggak ya. luntur. Soalnya kayak kalau lawan lewat gitu takutnya susu kita jatuh. Oke, oke. Terus jam 11-nya baru kita mulai make up. Terus turunnya ya kisaran jam 12 setengah 1 gitu. Sudah tunggu mulai sepi jalan gitu. Saya boleh tanya sedikit tentang pribadi. Ini pengalaman saya pribadi, saya dikerjain teman akrab saya. Jadi sorry ya, ini teman saya akrab yang masih nonton, mungkin namanya Mas Cahyo, teman akrab saya kebetulan kayak adik saya. Kebetulan saya pas ulang tahun dikerjain, ditinggalin di salah satu tempat begitu di pinggir jalan dan disamperin 3 perempuan yang saya nggak tahu malaikat dari mana. Oh, iya. Dan sumpah cantik banget.
Nah, ada ritual khusus nggak supaya cantik banget seperti itu? Artian mohon maaf, secara harian biasa kan biasa saja. Setelah open BO, bimbingan orang tua, 180 derajat cantik sekali. Ada ritual khusus nggak? Ritual khususnya sih lebih ke kali ya. Ada kayak sedikit aji-ajian gitu ditaruh di bedak kali ya, lebih memang kayak ada begitu? ya. Ada begitu? sedikit kayak aji-ajian gitu ditaruh. Tapi nggak numbalin orang kan? Enggak. Oh enggak. Tumbalnya cuma ya adalah sedikit-sedikit gitulah yang Oh, masih gitu. ke dukunnya lah ya. Oh gitu. Kebanyakan seperti itu sih. Terus selama pandemik ini kan tadi bilang ada proses yang berbeda nggak dari tadi informasinya biasa di jalan terus sekarang pindah ke hotel-hotel. Nah, seperti apa itu sistemnya atau bagi teman-teman yang mau bimbingan orang tua kemana gitu? Ada call centernya mungkin? Ada download aja aplikasi Micet di situ. Oh, pakai micet. Saya jadi sangat curiga teman-teman saya suruh mendownload micet ya. Oh, Di situ jadi rata-rata di sana pada orang ada kode-kode bimbingan orang tua tertentu semua. nggak? Ada kode tertentu, misalnya bimbingan orang tua, atau apa? Secara saya orang awam, saya download micet nih, tang gitu. Iya. Saya bagaimana melihat bahwa ini bisa bimbingan orang tua atau tidak? Lihat aja dari profilnya, terus ada statusnya pasti di situ sudah tertera mereka sudah pasang status gitu kayak open source times gini. Oh, ada. gitu. Oke, Iya. oke. Ini ada pertanyaan nih. Saya nggak sebut namanya karena agak sedikit Kasar. jorok gitu ya. Tapi joroknya bukan paret sih. Oh, iya. Short time atau long time? Aduh. Tambah keringatan saya. Maksudnya lebih suka short time apa long? Ya, ini pertanyaan untuk pribadi. Kalau yang cakep lebih suka long time sih. Long time. Kalau ya. cakep. Kalau biasa aja tapi Kalau banyak biasa aja duitnya. kayak harus pengen cepet-cepet. Tapi biasa aja banyak duitnya? Hmm? Banyak duitnya? Kalau banyak duitnya dipikirin 2 kali kan. Dipikirin 2 kali. Mengenai kembali lagi tentang pekerjaan siang jadi malam jadi siangnya tadi, open tadi sudah berpindah ke micet ya. Mungkin teman-teman bisa download micet kalau mau berkunjung atau mencari teman-teman yang bimbingan orang tua seperti tadi ya. Dan itu gratis kok di Play Store maksudnya. Kalau untuk itu bayar gitu. Berarti tarifnya akan naik dong karena kan roomnya sudah berbeda. Kalau masalah tarif lebih naik sih. Boleh saya tanya nggak teman-temannya itu apakah mohon maaf saya nyebutnya apa nih transgender? Waria aja kali ya. Waria. Transgender itu khusus untuk yang sudah OP. Oh gitu OP. Iya. Kalau belum Kalau belum masih waria. berarti itunya masih ada ya? Nggak tahu ya. Aduh, saya ada pertanyaan pribadi nih. Oh, iya. Teman-teman saya ada beberapa waria di Surabaya. Cuma saya nggak berani ngucapin karena saya takut. Di saat memang berpakaian pere, kok bisa ya hilang itu ya burungnya itu dikemanain gitu. Karena setahu saya kadang bolak-balik tuh bingung Iya. karena kalau saya lagi berdiri bingung kemana gitu. Kalau masalah itu sih khusus kita aja ya. Oh, Maksudnya kita. ya, yang ngerti gitu lah yang ngerti. Oh, ngerti. Kayak gitu. Oh gitu kayak gini, kayak ekskavator ya. Itu kameramen ya digituin ya, tolong ya. Terus mengenai ini ada pertanyaan juga mengenai kapan mulai bimbingan orang tua. Mulai. Artian atau mungkin awal mula jadi begini gitu. ya terserah Awal mau atau dijawab. awal- Terserah. Mau jadi gini, mau jadi gitu awal silakan mau mulanya dijawab. jadi gini itu 2016 kali. Perlu tisu nggak? Perlu backsound untuk dururu gitu nggak usah ya? Gimana Umi Uci? Awal mulanya 2016 ya. Itu masih tahap-tahap belajar gitu jadi seperti ini 2016. Akhirnya 2017 sudah mulai berani. Oh sebelumnya memang sembunyi-sembunyi. Sebelumnya orang tua mana sih yang melihat anaknya jadi seperti ini? Nggak ada. Oke. Gitu. Tapi mohon maaf sedikit pertanyaan agak mengiris hati karena ibunda aku sudah tidak ada ya. Jadi tinggal single father. Pas kejadian ke publik itu ibunda masih ada nggak? Mengakui bahwa saya seorang waria, ibunya belum ya? Atau sudah mohon maaf sudah wafat? Sudah wafat. Oh baru berani gitu ya. Kalau misalnya beliau masih ada pun nggak berani. Mohon maaf saya tanya dulu. Masih tetap berani. Oh masih tetap berani. Jadi sekedar informasi juga kebetulan Umi Uci ini punya adik namanya Lauli ya. Lauli ini kebetulan anak diri saya juga dan dia tunawicara. Ini satu kebanggaan karena beliau Lauli ini berprestasi di SLB.
Jadi tepuk tangan memang. Jadi kita jangan melihat orang itu dari kekurangan fisik atau lihat dari penampakannya. Ternyata beliau punya hati yang mulia dan emas gitu ya. Kita kembali ke bimbingan orang tua karena saya seru banget dengan gitu. Seru banget gitu. Ada nggak sih yang pengalaman yang seru dan sedikit onyol gitu tentang bimbingan orang tua? Poin aja misalnya, siapa tahu mohon maaf sedang begituan apa gitu atau gimana gitu yang kayak kita tempat eksekusinya gitu kayak semacam rumah kosong gitu tempat Oke. eksekusinya ya tahu lah. ternyata Gitu. berhantu. Lagi udah enak-enaknya. lagi kayak gitu-gitunya tiba-tiba datang warga gitu. Waduh, tapi belum Jadi, dibuka. Sudah. Oh, sudah. gitu. Jadi ya mau nggak mau larinya dalam keadaan Tidak pakai baju. Oh. Jadi baju ketinggalan. enggak ketinggalan dipegang gini. Oh gitu, jadi kayak digerebek gitu ya. Oh itu pengalaman yang ini ya. Sama juga kayak dikejar satpol pp. Oh. Ini pengalaman mengenai yang gedong-gedong ya. Pernah nggak dapat bule atau size-nya di atas rata-rata? Kalau dapat bule baru sekali ya. Oh, Yang baru pasti sekali. mermelek gitu Orang ya. Australia. Oh. Lumayan lah ya. Oh lumayan lah ya. Kayaknya lumayannya Tapi gimana gitu. Lebih kayak lebih spesies gitu maksudnya. Oh Iya, squishy. spesies gitu. Udah kayak Indonesia kayak ulin gitu. Oh ulin. Berarti adik-adik saya juga ulin ya. Kayak ulin namanya Indonesia sih. Bila mana Iya. walaupun kecil menggigit. Iya. ya. Kecil banget. Kecil menggetar kodenya, kecil Iya. menggetar. Adik bilang ya telinganya ditutup. Terus mengenai oke tadi kisah lucunya, kisah sedihnya pernah nggak open terus tidak ada pelanggan? Pasti pernah. Sering tidak? Artian gini udah makeup cantik-cantik terus Jadi nggak kayak- ini. Pernah sudah siap semua, sudah mau turun tiba-tiba hujannya. Gitu, pernah Oh, pernah juga. Gitu. Yang nggak dapat pelanggannya itu sudah biasa. Oh, sudah Iya. biasa. Tidak punya pelanggan, sudah biasa gitu. Tempat khusus paling happening di mana? Yang tempat mager yang uci banget tuh. Dusit. Pemirsa, dusit ya. Kalau mau ketemu uci di Oke, kita ke season keempat yaitu pertanyaan tentang hobi, kegemaran dan sisi kedewasaan atau seks ya. Ini paling saya seru ini. Saya tunggu-tunggu ini momen 4 tahun ini. Pertama mengenai seks ya. Saya bahas sedikit ya. Ada yang sudah saya susun. Suka di bawah atau di atas? Lebih suka di bawah. Lebih suka di bawah. Suka berdua atau rame-rame? Lebih terisam. Trisam ya. Trisam. Iya, Trisam trisam. makan maksudnya. Suka yang dimasukin atau memasukin? Pertanyaannya nih. Ini makan, maksudnya makan. iya. Pertanyaan tidak menjerumus ke sana. Lebih suka dimasukin. Lebih suka dimasukin. Oh, jangan muntah ya. Lebih suka anak muda lebih dari 2 atau orang yang berumur tapi sendiri? Anak muda berdua ya. Fantasinya menggila ini ya. Selanjutnya yaitu suka dikeluarin di luar atau di dalam? Di dalam ya. Di dalam mana? Dalam laci gitu. Suka di tempat yang seperti apa? Kayaknya lebih ke remang-remang gitu. Remang-remang Iya, atau lampunya mati? Kayak redup-redup sedikit. Redup-redup gitu. sedikit, Iya, yang bisa 5 lihat, watt ya, iya. lampu 5 watt 5 ya. gitu, yang 5 watt ya. Di jalan atau di rumah? di rumah. Rumah. Iya. Ini pertanyaan bukan untuk itu. Lebih suka dia. Dipilih ya pertanyaannya ya. Tua kaya, ganteng miskin. Ini jujur atau bohong sih? Loh ini pertanyaan terserah fakta atau hoax? Silakan. Ganteng miskin kayaknya. Ganteng miskin ya. Ada harapan yang belum tercapai nggak di umur Umi Uci sekarang? Itu untuk aku sendiri atau? Ya untuk sendiri. Iya kali ya.
OP payudara kali ya. Oke, payudara. Itu belum Memang tercapai. pengen. Pengen Pengennya banget. di mana? Pengen banget sih. Pengennya di mana? Maksudnya tempatnya Indonesia atau luar? Lebih ke Thailand sih. Oh, Lebih- Thailand. Hasilnya So, lebih menjamin gitu. Lebih kalau Thailand ya. menjamin. So, Oke. Sodekap. Jadi kamu ucap sodekap. Saya pernah ke Thailand tuh 6 kali kebetulan. Oh, iya, kan? Tapi saya ke Thailand tuh lebih ke culture and makanan. Saya suka budaya. Kalau ya. teman-temannya saya nggak tahu sih. Saya suka Pattaya dan segala Oh ya macam. Pattaya bagus. Ini ada pertanyaan, apabila mau dioperasi selain bagian tadi, mana yang mau dioperasi? Selain itu ini Selain itu tadi, lebih ke anu kali ya. atau alat vital mau dipotong? Yang itu jangan lah. Oh jangan. Yang itu jangan. Lebih ke anu kali ya, hormon kali ya. Oh, hormon. Iya, anu ganti hormon gitu. Oh, ganti hormonnya. Iya. Untuk, nah ini agak ngeri saya jawabnya juga. Tapi ini dijawab ya, ini ada Oh, iya. pertanyaan. Kalau nanti misalnya sudah tutup usia, mau dimakamkan, Iya. nah ini pertanyaan, mau Ah, iya, dimakamkan versi apa? Versi YouTuber mungkin, mohon maaf, versi laki-laki atau perempuan? Nggak mungkin kan middle up gitu ya kan? Maksudnya versinya itu kayak mana dulu? Maksudnya dimakamkan secara laki-laki dibakar atau di mana gitu? Oh, maunya dibakar. Kan ini dia dibakar toh, Oh, bayi gitu. dibakar. Oh. Agamanya apa sih, boleh tahu nggak? Islam lah. Oh, Islam. Kok dibakar? Mungkin Sama dibacain kan aja beda kali ya. dari yang lain gitu. Ya makanya kalau misalnya tutup usia mau dimakamkan secara apa, laki-laki, perempuan atau gimana? Ya secara laki-laki lah. Secara laki-laki. Karena lahirnya kan laki-laki. Lahirnya. Ada upaya untuk menghilangkan si burung merpati? Kalau misalnya ada duit banyak. Kayaknya sempat kepikiran ada sih, cuma kayaknya mikir lagi gitu, kayak besar banget dosanya gitu ya. Jadi Masih kayak takut dosa iya, ya. gitu. Oh gitu ya. Ya. Kita dibahas itu, terus kita bicara sedikit tentang masa kecil ya. Dulu, astagfirullah sudah ada nyebut. Awalnya karena memang pergaulan atau pernah ditit waktu kecil? Ditit tahu kan? Mungkin lebih kayak kurang tahu ya, kan kayak ada keturunan kali ya. Oh, keturunan ada keturunan gitu mungkin. Biologinya ada berarti? Maksudnya? Nggak, secara keturunan ada selain Umi Uci? Kemarin sempat ada, cuman dia Kembali. nggak keterusan gitu, nggak kayak saya Oh, keterusan. jadi Gitu. ada saudaranya yang Ada mirip. iya, mirip hampir sama, masih kecil tuh suka main sama perempuan gitu kali ya. Mungkin dia nggak keterusan seperti saya ini gitu. Kalau saya kan langsung kayak lurus aja gitu. Suka jadi top atau bottom? Pasti tahu. Karena ini obrolan anak-anak muda itu. Kayaknya lebih kayak ke bottom kali ya. Oh, bottom. Iya. Oke. Mungkin teman-teman bingung top atau bottom, bisa mention ke Kopaja karena saya tahu kode-kode itu. Bisa jadi laki-laki atau perempuan maksudnya itu ya. Iya, iya. Ini ada satu pertanyaan ya. Untuk masalah ranjang, pingin dengan siapa artis yang pingin satu ranjang? Artis nih. Ya pasti cowok lah ya kan. Masa dengan siapa? Sebutkan saja. Nggak apa-apa. Supaya dia dengar, siapa tuh dia mau. Boleh artis Indonesia satu, luar negeri satu. Artis Indonesia satu. Boleh. Luar negeri satu. Kayaknya kalau Indonesia Feral deh. Verrell Bramasta. Oh, Verrell Bramasta. Mirip loh sama kayak adik saya si siapa itu? Ando. Ando. Jauh banget itu Verrell Bramasta. Ada si Dika. Dika tuh mirip-mirip juga. Cuma dia agak sipit ya kan. Tapi dia agak merah-merah gimana gitu. Kayaknya panjang sih. Oh gitu. Katanya ya orangnya tinggi. Orangnya Ya. tinggi biasa panjang. Dika mana ada Dika? Kalau bule siapa? Artis bule? Artis bule luar negeri. Mm-mm. Lebih ke Zayn Malik kali ya. Zayn Malik, suka yang bertato gitu ya? Enggak sih, lebih mukanya kayak Pakistan gimana ya? bikin gemetar gitu. Bikin gemetar. Zayn Malik ya. Saya juga ngefans sama Zayn Malik, Sama. tapi ngefans tentang lagunya. Itu ya. Untuk tadi sudah artis, sudah ini, terus ada nggak sih fantasi yang belum tercapai, fantasi seksnya yang belum tercapai?
pingin seperti apa, diikat atau digantung atau di apa mungkin, saya nggak tahu karena itu biasanya di psikologi. Kayaknya kayak di borgol dulu kali. Di borgol Ya, lebih terus ekstrim gitu kayak. setelah di borgol ya Pak, Ya, di borgol tarik itu kayak- kaki gitu. lebih terus kayak Nggak perlu disilet-silet ya. gitu Enggak lah. Oh, nggak perlu. Lebih kayak psikopat. Psikopat. Suka di borgol dengan banyak cowok atau ya lebih itu kali ya. lebih itu rame, banyak. ya. Oh, lebih rame, Jadi suka yang rame kesannya ya. kayak gimana gitu ya. Suka yang rame. Suka yang rame Latino seperti adik saya tuh. Si siapa ini? Ferdi. Ferdi itu kan Afrika. Ada lagi yang versi-versi agak Cina-Cina itu tadi. Oh, iya. Lando. Annyeonghaseyo gitu kan. Terus ini biasanya kalau lagi bimbingan orang tua, Iya. suka yang langsung atau langsung to the point atau pakai pemanasan dulu? Lebih enak pakai pemanasan kali ya. Jadi lari dulu ya. Lari dulu. Push up dulu ya. supaya ini Supaya jadi enak juga gitu. enak juga. Ada ritual khusus nggak sebelum melakukan bimbingan orang tua, sebelum dilakukan hubungan itu? Siapa tahu mau cuci kaki atau wudhu dulu gitu atau baca Al-Quran mungkin. Ini lebih kayak ke cuci mangkok kali ya. Cuci mangkok. Iya. Adik-adik ditutup telinganya ya, cuci mangkok. Iya tahu cuci mangkok gitu ya. Adik-adik saya ini belum cukup umur sebetulnya, tapi dia mau lihat ya nggak apa-apa lah. Jadi cuci mangkok dulu ya. Biasanya kalau setelah, ini ada pertanyaan nih, setelah melakukan bimbingan orang tua, mau digunakan lagi, apa yang dilakukan? Ada ritual lagi nggak? Artian ada pelanggan lagi. Maksudnya Contoh sudah ada pelanggan selesai, dipanggil lagi ada pelanggan selanjutnya. Seperti apa? Ada ritual khusus nggak? Atau biar aja lah, begini aja gitu. ya langsung aja sih nggak pakai ritual khusus. Langsung Iya. aja. Ada ini nggak? Aduh, saya sedikit agak jorok tapi ada saya dengar ini nanti. Biasanya handshaker atau bottom shaker. Waduh, tahu nggak istilah ini? Agak-agak ngeri saya kalau nyebutnya. Kurang tahu sih lebih kayak hand job gitu. Oh, hand job. Blow job sih. Hand job, blow job. Iya. Aduh, istilah itu jangan didengar ya, Dek. Ini obrolan yang tidak baik sebetulnya. Suka begitu ya. Biasa tarifnya berapa kalau yang hand job? Kalau Atau satu gitu sih paket? kalau cakep sih free sih biasanya kalau cuma hand Cakep job. free Iya. ya. Tolong teman-teman yang cakep bisa DM ke @uci Elizabeth. Jadi free kalau itu. yang Cakep free, versi free. Uci itu seperti apa? Harus sebutin orangnya atau Ya, mukanya misalnya gitu. orangnya harus tinggi, putih, bersih, harum, Iya. tidak bau ketek misalnya. Yang pertama itu harus manis. Manis. Kedua, ya nggak bau ketek sih seperti itu. Penting ya itu ya. Kalau bau kalau putih hitam nggak masalah sih. putih hitam nggak apa-apa Iya, ya. yang penting. Kalau bau itu ngaruh nggak sih dengan Iya playgroundnya? kayak kurang kayak langsung ilfil aja sih. Ilfil Lebih ya. Not be good Tapi lengket-lengket kan enak biasanya. Rahmat ditutup telinganya ya. Jadi itu ya. Tadi sudah bahas mengenai posisi. Ada posisi khusus yang paling diinginkan nggak dari beberapa posisi di buku-buku Alkitab, tahu kan buku-buku yang Kama Sutra itu ada posisi tertentu nggak yang belum tercapai gitu misalnya? Atau yang semua belum- sudah dilakukan? Maksudnya semua sudah sih cuma Semua lebih kayak, sudah. Cuma yang lebih menantang itu kayak tanam singkong kali ya. Posisi Tanam singkong. Posisi tanam Tarik, tanam singkong. Jadi tanam singkong tuh pakai gancu gitu ya? Iya, kayak gini gitu. Oh, gini gitu. Ada ditutup ya tanam singkong. Jadi yang paling berkesan nih tanam singkong. Iya, lebih menantang. Lebih menantang. Setelah tanam singkong tanam ubi enggak? Singkong saja cukup ya. Terus ini mengenai tarif sudah, posisi sudah, mengenai pelanggan sudah. Ada pernah dijebak nggak misalnya dijebak seseorang atau persaingan antara pelanggan ke pelanggan, misalnya pelanggan Anda diambil siapa, pernah kelahi cakar-cakaran mungkin? Kalau kelahi pernah sih. Sama Iya pernah gitu. Terus kelahinya tuh gimana? Misalnya Anda merebutkan adik saya Bilal gitu. Bukan masalah pelanggan lagi, bukan? bukan Gimana? lagi masalah mungkin lebih ke Tempat. Ya lebih ke tempat, lebih ke nama atau nama apa sih istilahnya, nama baik lah istilahnya. Oh, gitu, seperti difitnah? itu. Iya Oh, gitu. gitu. Difitnah seperti itu.
Tapi maksudnya kaliannya gimana? Kalau kita cowok kan pukul-pukulan, Oh, kalian iya. bacok-bacok. Oh, Anda cakar-cakaran kali Enggak, ya? tetap pukul-pukulan dong. Oh, pukul-pukulan. Iya dong. Jadi keluar laki-lakinya gitu ya. Itu Atau nggak tetap cantik langsung gitu ya? langsung keluar gitu, Oh, langsung gitu. spontan langsung keluar. Iya, jadi gitu. Oh, gitu. Gitu langsungnya. Harapan sebetulnya ini harapan supaya ini sebenarnya saya nyebutnya bukan penyakit ya, karena memang kodratnya udah seperti ini, tinggal bagaimana Umi Uci, nyebutnya Umi Uci ini menyikapinya dengan hal positif, karena untuk di luar sana, di negara berkembang, hal seperti ini udah biasa. Transgender, waria, transseksual, gay dan segala macam LGBT itu menurut saya biasa saja, Iya, karena di berkembangnya negara berkembang. Cuma untuk di Indonesia agak tabu. Bagaimana Anda menyikapi dengan rumor tetangga-tetangga misalnya, itu perempuan ke laki-laki ya kok begini-begini? Apa responnya? Aku orangnya lebih ke cuek sih. Cueknya gimana? Nggak urus atau gimana? Ya, gitu, maksudnya lebih ke terserah lah mereka mau berkata apa, mau ngomongin saya seperti apa gitu. Intinya saya mau buktikan ke mereka kalau saya ini bukan beban keluarga. Oke. Ada titik di mana paling down nggak? Jadi antara hidup, artian aku kok begini ya, pernah nggak mengalami itu? Aku kok begini, bukan seperti pada laki-laki umumnya atau gimana begitu? Kalau merasa kayak gitu, kayak Pernah sih, Pernah di saat down gitu. Iya, maksudnya lebih ke kasihan gitu sama orang tua gitu. Terus mengenai kehidupan selanjutnya ini seperti apa? Apakah nanti akan beristri atau bersuami? Saya bingung nih. Bersuami lah. Oh, pengen bersuami ya? Tapi kalau untuk Indonesia kayaknya mungkin belum bisa ya. Lari ke Jerman lah. Kalau nggak Lari ke Jerman. Kalau nggak Thailand lah ya. Saya punya temen tinggal di Jerman bener. Kebetulan dia kuliah S3 di sana. Nanti siapa tahu bisa kontak-kontak di sana. Tapi iya. linear tuh bisa bahasa Jerman sedikit. Belum bisa. Kayaknya harus belajar dulu. Mersebuku ya. Lebih ke bahasa internasional dulu kali ya. English ya. Oke. Jadi tolong teman-teman yang mau mengajari Umi Uci untuk pergi ke Jerman dengan bahasa Inggris, silakan, atau bahasa Jerman silakan. Teman-teman saya ada kok tutor, tapi by Skype nanti. Oh. Nanti kita kontak person lah itu ya. Oke. Terus mengenai tadi, saya sedikit menyinggung sedikit karena Anda kan informasi dari ini ada pertanyaan. Anda hobi banget main game Mobile Legend. Suka main game apa selain mainin laki-laki? Maksudnya Mobile Legend gitu. Ya, suka main game selain Mobile Legend apa? Enggak Barbie-Barbian gitu ya? Enggak. Oh, enggak suka Cuma ya? satu aja sih Mobile Legend tadi ya. Kenapa suka Mobile Legend? Kayaknya kayak lebih game MOBA-nya tuh seru aja sih. Game mobile. Suka Seru. hero siapa? Selena lah. Selena. Karena saya pernah lihat, saya pernah main custom sama Umi. Saya ngeliat wow. Oh ya. Karena sekali ngeluarin lele langsung kena. Nah, bagaimana kok lele yang lain dikeluarin ini? Pada kena semua ini. Seberapa sering Anda main atau memang mengisi kesibukan? Enggak sih, kalau lagi bete aja gitu, kayak lebih sepi orderan gitu. Sepi orderan Iya. main. Oh, sempet. Jadi kalau misalnya gitu. ranknya ini, waduh, ntar dulu ya, main rank dulu gitu. Utamakan Mobile Legend dulu sih. Utamakan Mobile Legends, karena saya pernah tahu rumornya bahwa pernah jadi top global Selena. Ya, tapi khusus Kalimantan Timur doang. Iya Kalimantan Timur setahu saya. Karena dulu saya jadi top globalnya Odet, top globalnya Selena setahu saya. Jodoh. Aduh, bagaimana dengan istri saya di rumah Ada nanti? istrinya, kata anaknya belum. Enggak sih, istri orang. Oh, bisa berarti ya. Bisa. Emang suka? Hah? Jangan ngomong di depan. Jangan ngomong di depan. Oke. Selanjutnya mengenai bagaimana ya. Ini pertanyaan yang sedikit mengecoh sedikit, tapi monggo dijawab karena ini bagaimana kalau menyikapi ada seseorang laki-laki yang mungkin mengikuti jejaknya, seperti apa? Dihentikan, dinasihati atau ada maksudnya junior gitu. Misalnya contoh, kita nggak usah nyebut jauh-jauh, misalnya tetangga ada yang ngikutin jejaknya. Apa yang dilakukan? Kita kasih support. Oh, malah disupport? Iya, harus disupport. Biar cabang kita itu banyak. Oh, cabang kita banyak. Tapi sorry loh, saya sedikit mengulik. Saya pernah dapat cerita dulu dari Mbak Dwi, pernah ingat? Oh iya. Jangan sedih ya. Enggak, saya cuma ngulik sedikit. Dulu Umi Uci ini
cowoknya ganteng loh. Jadi cowok ganteng, bener. Jadi cewek pun cantik sebetulnya. Nah, apa yang termotivasi selain keluarga atau lingkungan kok bisa langsung deng? Karena Mbak Dwi itu sampai kaget loh. Dia selalu DM dan selalu kirim message untuk salam untuk Uci. Bener, saya nggak bohong. Salam ya gitu. Jadi salam dari Mbak Dwi, siapa tahu beliau nonton. Gak usah sedih. Ada kos kaki nggak? Ada kos kaki nggak? Ini mau cerita di awal mulanya, mau cerita nih. Awalnya mungkin karena poin aja ya. Nggak usah banyak-banyak, nanti habis waktunya. Oh ya, poinnya aja ya. Mungkin karena pergaulan kali ya. Semenjak diusir dari rumah kan pergaulan. Oh, pernah diusir dari rumah? Kenapa? Pulangnya nggak pagi tapi malam? Enggak. Atau sempat 1 tahun kabur dari rumah, diusir dari rumah sih. Terus tinggalnya di kolong jembatan? Enggak, tinggalnya di tempat senior kali ya itu. Senior, oh itu yang menyebabkan membuat saya semakin kayak berbakat gitu kali ya. Oke. Ini prestasi apa dengan bentuk seperti ini? Yang sudah saya dapat. Lebih selain volley, saya tahu volleynya juara ya, ini. Pernah sering menang lomba di modern dance. Modern di berbagai dance. mall Balikpapan. Oh my goodness. Apa nama beken panggungnya? Grupnya? Sudan Studio Dancer. Apa? Sudan Studio Dancer. Oh, S2DA. Bentar. Sudan itu temennya teman saya. Oh ya. Kebetulan beliau tempo hari ditangkap kan? Iya, baru tangkap. Saya sudah lama, cuma bentar lagi keluar sih. Ya, jadi saya itu sempat ketemu saya kan pembina di Rutan. Iya. Jadi saya sering ketemu beliau. Kebetulan Ya, teman akrabnya Mbak Melani. Mbak Melani guru tari di Polres. Iya, dia pernah juga. Oh, jadi teman akrabnya Sudan. Oh. Aku anak buahnya bukan gara-gara dia sih, memang aku mungkin karena dia. Gerakan yang paling hot seperti apa? Saya mau tutup mata dulu. Jangan di. Enggak, kurang luas. Atau mau TikTok aja apa gimana joget apa gitu silakan. Enggak usah. Harus gitu ya. Adik kenapa sakit? Oke, kembali lagi di season terakhir ya, di pengunjung acara. Seperti biasa kita akan kupas sedikit dan harapan ya. Harapan mau jadi apa segala macam ke depannya dan bagaimana kelanjutannya. Kita kembali lagi ke narasumber ya. Untuk harapan ke depannya seperti apa? Apa kamu seperti ini selain membina rumah tangga? Kayaknya lebih ke, maksudnya harapan mau jadi apa ke depannya? Ya, tetap yang tadi ya, jadi menjalin rumah tangga, terus hidup di luar negeri ya. Iya, punya suami. Mencintai apa adanya ya. Dan ini pertanyaan selanjutnya kan, mohon maaf ya, suami Anda laki-laki. Ya, dong. Anda laki-laki, bagaimana nanti punya baby? Kayaknya lebih atau kayak Lady Gaga gitu, mau bayi tabung. Bayi tabung kali ya. Atau ambil aja punya adik saya yang hamburan itu. Jadi rencana mau tinggal di luar juga? Pinginnya sih. Bagaimana negara bebas? Negara bebas. Tentang keluarga yang lain tidak ada masalah atau pernah dikomunikasikan? Belum. Lebih kayak keluarga kayak cuek sih. Oh, cuek. Dibolehkan aja sih. Dibolehkan saja. Oke. Harapan sudah. Terus keinginan yang belum terwujud. Kan tadi sudah. Ya, kita ulang lebih spesifik karena di ending. OP payudara kali ya, belum terwujud. Mengenai itu saja, ada lain? Yang lain? Kayaknya lebih kayak itu aja deh. Mengenai OP payudara, terus ini apa ini yang dilihat ini? Yang ini dibawa asli atau original atau apa ini? KW-KWan kali ya. Oh, KW-KWan, jadi bisa dilepas-lepas? Enggak juga sih. Atau suntik silikon? Jangan dilepas. Kalau dilepas berbahaya. Oh, dilepas bahaya, takutnya dibawa orang ya. Dibawa tikus. Dibawa tikus. Oke. Terus ini ada pertanyaan dari saya pribadi. Oh, ya. Bagaimana menyikapi kalau sedang open B, bimbingan orang tua supaya tidak terkena penyakit-penyakit yang seperti itu? Satu, harus pakai pengaman. Plastik compact kiloan itu ya. Plastik es. Terus ada milih-milih pelanggan nggak, misalnya orang ini kayaknya nggak bagus deh, orangnya bagus, kita belum tentu barangnya juga bagus. Kita ngelihat dari fisik sih. Fisik orangnya itu kayak nggak bersih gitu kayak. Oh, itu bisa ditolak juga? Ya, atau semua hantam rata? Enggak juga sih, kita ngelihat juga. Oh, ngelihat. Jadi lebih selektif ya? Ya, lebih pilih-pilih gitu. Bagaimana bisa melihat kan
tidak pakai aplikasi misalnya. Kalau via WhatsApp gitu kelihatan nggak? Kalau via aplikasi kan kelihatan ke mukanya. Kita kan cash on delivery toh. Jadi Cash on delivery. pas Jadi kita kalau mau- nggak cocok boleh di retur, pulang. boleh kembali, cancel. di cancel dan itu tidak rugi. Hitungannya enggak sih. Oh. Daripada kita cari penyakit. Oh gitu. Iya. Jadi untuk teman-teman yang memang mau save and carry, jadi tetap pakai. Dan itu disediakan ya untuk pengaman dan segala Ya, macam. selalu kita sediakan. Jadi service juga penting Iya. ya. Kalau ada pelanggan tetap nggak? Kalau pelanggan tetap ada aja. Oh, pelanggan juga, tetap ada gitu ya. ya. Pelanggan Dari yang jual bayar sampai OT-OT. free gitu. Oh, ada yang free Ada juga? yang free. Oh, free boleh. Free boleh. Free-nya Asal tuh itu- kategorinya gimana? Apakah oke, aku free silakan gitu. yang penting ganteng aja. Gitu. Oh. Asal kamu ganteng, ayo free gitu. Oh, dan mau. Oh, dia mau ya. Oh, yang laki-laki mau. Ya, kebanyakan sih seperti itu. Kebanyakan. Oke, itu hampir berujung di sesi akhir ya, di jam 22 sekarang. Biasanya kalau narasumber kami itu kami berikan waktu 2 hari untuk mikir quote-quote yang boleh terinspirasi atau menginspirasi adik-adik di luar sana untuk paling enggak ada kata-kata ini melambangkan uci banget lah. Kayaknya kata-katanya lebih melambangkan kayak ke aku aja kali. Ya silakan. Hargai kekurangan orang karena kesempurnaan hanya milik Allah. Ih gila, beri applause dong buat semuanya. Saya ulang ya, quote untuk the of the day hari ini yaitu apa tadi? Hargailah kekurangan orang karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila melihat kekurangan orang lain jangan dibully ya. Jangan dijudge. Jangan dijudge ya. Oke. Sesi terakhir sudah kita lalui. Ada pesan dan kritik atau mau promosi silakan mengenai IG, Twitter atau mau ketemu saya di mana silakan. Lebih ke promosi IG aja kali sama TikTok kali ya. Silakan enggak apa-apa. Follow aja di IG aku @ucilasabet, TikTok aku juga sama @ucilasabet. @uci_elisabeth. Ucilasabet. Oh, Ucilasabet Ralal Trilinda ya. Enggak, Ucilasabet Ucilasabet aja. dan di TikToknya Ucilasabet. Mengenai yang mau makeup karakter dan tadi segala macam boleh DM juga. Nomor telepon mau di-share? Nggak usah. Nanti DM aja Nanti di DM saja berbagi link ya. Jadi sudah 1 jam berlalu kita ngobrol kupas tuntas dengan salah satu public figure di Kampung Butun yaitu Umi Ucilasabet ya. Lebih asiknya nama bekennya. Jadi sudah sepanjang waktu kita ngobrol tuntas dan segala macam kehidupan percintaan bahkan sampai masalah di ranjang kita udah bahas ya tadi. Mengenai nanti ada yang mau DM lagi mau tambah lagi request Uci lagi boleh DM lagi. Nanti kita akan undang lagi dengan mungkin dengan gengnya kita nggak tahu atau mungkin dia dengan sendiri dengan pakaian yang dengan makeup avatarnya atau gimana kita nggak tahu ya. Tetap stay tune di situ podcast. Kurang lebih mohon maaf dari obrolan kami tadi yang kurang berkenan, mohon maaf lahir batin. Selamat menjalankan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di situ podcast. Jiro lupa.